Shalom, damai di hati, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari bersama kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat Tuhan selalu baru di setiap pagi. Saya mengajak kita semua dalam awali aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari bersama kita menikmati santapan rohani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur terima kasih oleh karena rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ada dalam persekutuan yang beribadah untuk menikmati santapan rohani di pagi hari ini. Tuntunlah kiranya persekutuan kami ini, sehingga boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama hendak membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, pasal yang ke-8, dan kita akan membaca bagian ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan di sana dikatakan demikian. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas panggilan gereja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang kita kenal dengan tugas panggilan gereja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tugas panggilan gereja itu bukan hanya dilakukan oleh pelayan khusus, apakah dia pendeta, penatua, diaken, tetapi tugas panggilan gereja itu adalah tugas saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini jugalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu tentang pelayanan kasih mereka terhadap jemaat yang ada di Yerusalem. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan tentang pelayanan kasih itu? Karena ternyata bahwa sudah selama 1 tahun mereka mengumpulkan dana untuk membantu
jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi ternyata mereka belum melakukan hal itu. Karena itu saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus untuk segera menyelesaikan pelaksanaan hal itu. Sehingga saudara-saudaraku, dalam rangka untuk memberikan motivasi, dalam rangka untuk mengingat tentang tugas panggilan jemaat yang ada di Korintus dalam hal pelayanan kasih, maka Rasul Paulus dia memberikan contoh tentang pelayanan kasih yang ada di jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini dikatakan bahwa jemaat adalah jemaat yang sangat-sangat miskin. Jemaat Makedonia ini sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi kemiskinan dan penderitaan mereka tidaklah menjadi alasan bagi mereka untuk menjalankan tugas panggilan gereja dalam rangka pelayanan kasih kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Makedonia ini, mereka adalah jemaat yang dikatakan miskin, bahkan sangat miskin. Mereka pun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Tetapi penderitaan dan kemiskinan itu tidaklah menjadi alasan, tidaklah menjadi penghambat, tidaklah menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Justru jemaat Makedonia ini mendesak Rasul Paulus supaya mereka diberikan kesempatan oleh kasih karunia Allah untuk bersama-sama dalam pelayanan kasih kepada jemaat atau orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Mereka melakukan itu dengan penuh sukacita. Bahkan dikatakan bahwa mereka meluap dalam sukacita dalam melaksanakan pelayanan kasih itu. Dan mereka melakukan itu bukan karena paksaan, tetapi mereka melakukan itu dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi mereka melakukan pelayanan kasih sebagaimana yang diungkapkan dalam kesaksian dari Rasul Paulus adalah mereka memberikan lebih banyak dari apa yang mereka harapkan, yaitu mereka memberikan diri mereka satu-satunya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang menjadi alasan dari Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Bagian ini hendak menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa bukan dalam rangka untuk memerintah mereka, tetapi hal ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan usaha-usaha orang-orang lain dalam membantu. Tetapi juga Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mau menguji keikhlasan kamu, kasih kamu, sehingga membuka kerelaan hati dari jemaat Korintus untuk mewujud nyatakan panggilan iman dalam rangka tugas panggilan dalam pelayanan kasih. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pun bukan hanya memberikan contoh dari jemaat Makedonia, tetapi dia mengambil contoh pelayanan dari Yesus Kristus. Sebagaimana yang diungkapkan pada ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal ini saudara-saudara, Rasul Paulus hendak mengingatkan jemaat Korintus tentang kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang mereka kenal, bahwa pelayanan Yesus Kristus sejak dari kelahirannya dia mengalami kemiskinan, bahkan dia hidup di tengah-tengah keluarga yang miskin dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia rela mempersembahkan hidupnya, mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kematian dalam rangka untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat yang ada di Korintus menyadari bahwa mereka telah mengenal kasih karunia daripada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka sehingga mereka menikmati kekayaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini kiranya menjadi contoh dan teladan bagi kita selaku jemaat, bagaimana kita hendak melaksanakan pelayanan kasih, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan jemaat dan dalam kehidupan bermasyarakat. Belajar dari firman Tuhan ini bahwa baik penderitaan, kesengsaraan maupun kemiskinan tidaklah menjadi penghalang, bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Kalau kita katakan bahwa kita miskin, ingat saudara-saudaraku, bahwa ada begitu banyak orang yang lebih miskin dari kita, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang kaya, tetapi ingat saudara-saudaraku, bahwa ada begitu banyak orang yang kaya yang memberi diri mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita katakan bahwa kita adalah orang yang kaya, ingat bahwa masih begitu banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Bagian firman Tuhan kita dikatakan, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sehingga saudara-saudaraku, benar-benar pelayanan kasih ini adalah merupakan satu wujud panggilan iman kita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Hal yang paling penting bagi kita adalah marilah kita memberi diri kita kepada Tuhan, karena Dia yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita, dan dasar pemberian diri kita, dasar persembahan syukur kita, dasar pelayanan kasih kita adalah Kristus yang telah mati dan Kristus yang telah bangkit dalam menjalankan misi penyelamatan bagi dunia dan manusia. Terpujilah Kristus. Amin.